Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Supri Akupunktur Terapis 193067. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang tersedak dan penanganan melalui Heimlich Maneuver dilanjutkan dengan CPR. Oke. Ya. Berbicara tersedak, oke. Tersedak adalah ketidakmampuan seseorang bernapas yang disebabkan penyumbatan pada batang tenggorok atau tenggorokannya. Oke. Tersedak terjadi ketika ada makanan ya yang tersangkut di batang tenggorok sehingga mengganggu jalannya napas. Oke. Ya. Oke. Tersedak terjadi berbagai macam orang, mulai anak-anak, dewasa sampai orang tua. Jika terjadi pada anak-anak, biasanya anak-anak terjadi tersedak karena anak-anak seringkali memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya sehingga ia tersedak. Kalau orang Jawa bilang kelalekan, ya, tersedak, ya. Jika orang dewasa tersedak karena bisa jadi orang tersebut makan sambil berbicara, makan terlalu cepat, atau dia makan kemudian tertawa lepas sehingga dia tersedak. Jadi makanannya itu tersangkut ke arah batang tenggorokannya. Ini batang tenggorok, ya. Kemudian tersedak bisa juga terjadi pada orang-orang yang mengalami pasca stroke, gangguan saraf pasca stroke, ya. Kita lihat posisi anatomi organ tersedak. Oke. Kita lihat. Ya. Oke, ini posisinya batang tenggorok, ya. Kita lihat. Oke. Ya, ini makanan masuk ke dalam mulutnya. Kemudian makanan ini tersangkut di arah batang tenggorok atau tenggorokannya. Oke. Ini posisi paru-parunya. Kita lihat ini lagi, ya. Ini ada benda asing semacam kelereng, ya. Atau permen ini, ya, ini tersangkut ya. Ini sangkut, ya. Dan jika ini tidak diatasi, maka seseorang akan mengalami gagal napas, mengalami gangguan napas, udara tidak masuk sehingga ia kekurangan oksigen dan berakibat pada kematian korban. Oke, saya ulangi lagi lebih jelas. Tersedak adalah ketidakmampuan seseorang untuk bernapas karena tersangkutnya benda asing atau makanan ke dalam batang tenggorok. Oke, sehingga dia menyebabkan gagal melakukan pernapasan, ya, dan berujung pada kematian. Oke. Sekarang kita lakukan tindakan pertolongan Heimlich Maneuver dilanjutkan dengan CPR. Oke, ini posisi Heimlich Maneuver. Oke. Ya. Heimlich Maneuver, adalah teknik sederhana untuk mengeluarkan benda asing yang menutup jalannya napas. Oke. Heimlich Maneuver adalah suatu cara, intinya suatu gerakan pertolongan pertama untuk membantu korban atau orang yang tersedak dengan menekan perutnya sekuatnya. Nih, ya, oke. Ya. Oke. Nih. Jika kita melihat orang tersedak, maka kita bisa melakukan tindakan Heimlich Maneuver. Oke. Ya. Ini posisinya, ya. Jika kita ada orang batuk, andai kata ada orang batuk tersedak, maka kita lakukan adalah tindakan black blow. Oke. Black blow adalah tepukan dengan telapak tangan pada di antara skapula. Dan setiap orang itu berbeda-beda tergantung orangnya. Kalau anak-anak dia bisa ditengkurapkan gini seperti ini, ya. Ini posisi anak-anak, oke. Ya. Ini anak balita, ya. Ini anak-anak, ini orang dewasa. Oke. Jika kita melakukan pukulan pada daerah skapula, oke, benda asing itu tidak keluar, oke, ya, maka pasien juga mengalami keadaan seperti tercekik. Ini posisinya mencekik, ya. Ada gerakan mencekik leher karena dia mengalami gagal napas, ya. Kita lanjutkan dengan abdominal thrust, ya. Jadi kita melakukan Heimlich Maneuver. Kita lihat posisi kita harus kuda-kuda, ya. Posisi kuda-kuda untuk menjaga supaya
pasien jika jatuh kita bisa menangkapnya. Sekarang kita coba pada contoh kasus pasien tersedak. Nah, ini ada pasien tersedak ya. Kita datangi ya. Sekali lagi, jika kita melihat orang tersedak batuk, biarkan ia batuk ya. Kita jangan melakukan tindakan apapun. Perlu diingat sekali lagi, jika kita lihat orang tersedak, kita jangan melakukan tindakan apapun. Ya, cukup kita lihat, kalau perlu kita datangi dan kita dorong supaya si korban untuk batuk sekeras-kerasnya agar benda asing atau makanan yang tersangkut di batang tenggorok itu bisa keluar. Oke, ya kita dekati pasien. Ya. Kita lakukan teknik black blue. Ya. Kita pukul 5 kali, kita arahkan ke atas. Oke. Kita pukul 5 kali. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ya. Sambil kita melakukan tepukan black blue, kita 5 kali, kita arahkan ke atas. Kita lihat adakah benda asing itu yang keluar dari mulutnya. Oke. Ya. Kemudian pasien gagal melakukan tindakan black blue, kita melakukan abdominal thrust. Kita buat genggaman, kemudian tangan kita melingkar. Oke. Tangan kita melingkar ke arah ulu hati, ya. Jadi tekan, jempol digenggam, jempol genggam, tangan melingkar, kita peluk korban, kita dorong, kita tekan ke atas, ya, dengan harapan benda asing itu keluar, dia muntah, ya. Posisinya, ini posisi anatomisnya, oke, ya. Kita lanjutkan teknik black blue, ya. Kita tekan, black blue gagal, ya, benda asing nggak masuk, nggak keluar, tindakan abdominal thrust. Kita tekan, kita dorong 5 kali hitungan. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kita ulang sampai 5 kali. Kita lihat adakah benda asing itu keluar. Jika tidak ada, berarti kita gagal dalam hal melakukan black blue. Kita lakukan langkah berikutnya, yaitu manuver Heimlich. Ini kemudian akhirnya pasien kehilangan kesadaran, ya. Kesadaran. Kita gotong, sadari, kita gotong ke arah ini tempat lebih aman. Nah, oke, ya. Sekali lagi, jika tindakan black blue gagal, ya, kita lakukan langkah berikutnya, yaitu abdominal thrust, ya. Jika gagal lagi, kita lakukan napas buatan. Pasien kita baringkan, ya. Saat pasien dibaringkan, karena ya, kita segera nelpon emergency 119 118. Minta tolong orang yang sekitar kita. Pak, minta tolong, Pak. Telepon emergency 118 119. Oke? Ya. Setelah itu, sambil menunggu ambulan datang, emergency datang, kita lihat mulut korban. Mulut korban kita arahkan ke atas. Kita lihat adakah benda asing yang masuk ke dalam mulutnya. Jika ada benda asing masuk, ada di dalam mulutnya, atau ada gigi palsu, kita lakukan finger swab. Kita masukkan jari-jari kita ke arah mulut korban, kita ambil benda asing itu. Jika kita lihat tidak ada benda asing, okay, maka kita tidak lakukan finger swab, ya. Kita lakukan napas tiupan, kita tiup korban 2 kali tiupan. Okay. Pertama, kita tarik napas, ya. Kita tarik napas panjang dalam hidung korban, kemudian kita tiupkan ke arah korban. Tarik napas lagi, mulut korban ditutup, tarik napas lagi, buang lagi. Oke, ya. Kemudian kita lakukan 3M, melihat, mendengar, dan merasakan. Kita lihat adakah gerakan kembang kempis dada pas korban. Adakah kita merasakan napas korban, gerakan korban, kita rasakan. 3M.
Kita lihat lagi, ya. Tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, berarti kita gagal. Kita lakukan coba lagi dengan tiupan lagi. Tiupan 2 kali tiupan. Kenapa? Mulut korban kita buka, kita tiupan. Kita napas lagi. Kita keluarkan ke arah mulut korban. Oke. Kita periksa lagi 3M. Melihat, mendengar, dan merasakan. Melihat posisi dadanya. Oke. Kita merasakan dengan menggunakan telinga sebelah kanan, karena telinga sebelah kanan itu posisi yang lebih sensitif. Kita rasakan, kita rebakan posisi kita. Kita lihat, kita rasakan napas korban, gerakannya, semuanya kita rasakan. Kita lihat posisi dadanya. Oke. Gagal, kita lakukan lagi, tiupan lagi, 2 kali tiupan. Oke. Andai kata gagal, maka kita lakukan abdominal trans. Oke. Ini jempol genggam, ya. Oke. Telapak tangan ini, ya. Kita tumpuk. Oke. Kita dorong ke arah hati korban. Kita dorong. Oke, kita dorong. Oke, ya. Posisi begini, ya. Posisi begini, ya. Posisi tangan lurus. Kita dorong ke atas 5 kali dorongan. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ya. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Kita periksa lagi 3M-nya. Ya, kita periksa lagi dengan melihat, mendengar, dan merasakan. Kita lihat. Tidak ada pergerakan sama sekali. Kita coba lagi dengan napas tiupan. Kita tiup lagi korban. Dan napas, hidung korban ditutup, jangan lupa mulut korban dibuka, kita tiup lagi, tarik napas lagi, hidung korban kita tutup, kita tiupkan ke arah mulut korban. Oke, kita periksa nadi karotisnya. Oke, tidak ada pergerakan. Kita coba lagi dengan abdomen trans. Kita coba lagi, ya. Dorong, tangan ditumpuk, ya. Tekan ulutnya, kita dorong ke atas. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Kita cek lagi dengan menggunakan 3M tadi. Melihat, mendengar, dan merasakan. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat desesan napas Pak korban, kita lihat. Tidak ada gejala ke arah pernapasan. Kita coba lagi dengan melakukan lagi. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Oke. Kita cek lagi 3M lagi. Oke, ya, kita cek nadi karotisnya. Nadi karotisnya kita cek, kita lihat nadinya tidak ada. Oke, berarti jika kita sudah melakukan gagal, berulang-ulang kita tiup, napas buatan lagi. Dan napas lagi. Gagal, maka kita lakukan tindakan tekanan pada interkosta. Oke, yang interkosta. Kita lakukan tekanan kompresi 30 hitungan pada daerah interkosta di antara kuping susu kalau laki-laki. Kita tempelkan telapak tangan ke arah laki-laki. Oke. Ya. Kita posisi ini, ya. Oke, posisi. Kita dorong ke arah dadanya, ya, interkostal 4. Dorong 30 hitungan. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita cek lagi. Kita beri napas buatan dulu. Kita tiup lagi. Tutup tarik napas. Tekan hidungnya, jangan lupa. Tiup
mulutnya. Jadi kita buang udara itu ke mulut korban. Tarik napas, tahan dulu, gak napas, tekan hidungnya, baru kita tiupkan di mulut korban. Oke, tarik napas lagi, tahan, tekan korban, buang. Oke, kita cek lagi dengan 3M, mendengar, melihat, dan merasakan. Oke, kita lihat arah pergerakannya masih gagal. Kita coba lagi, kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kita lihat lagi, kita buat napas buatan lagi. Tarik napas, tekan hidung, tiupkan ke arah mulut korban. Oke, kita cek 3M lagi. Oke, ada pergerakan, berarti korban bisa mengalami selamat. Ya, oke. Kita miringkan ke arah korban, ke arah samping kiri. Ya, kita ke arah posisi lambung, ke arah samping kiri. Kita posisi miringkan. Oke, ya, oke. Kita miringkan. Ya, oke, ya. Biarkan korban muntah. Oke, ya. Kita oke. Kita lihat korban, biarkan korban sampai muntah. Ya, ini namanya recovery position. Jadi tindakan terakhir biar korban sudah sadar, biar korban dimuntahkan benda asingnya. Oke, jadi kita ubah. Ya, oke. Ya, ini kita korban kita lihat. Oke, ya, oke, ya, oke. Korban selamat. Kita terlentang, ya. Oke, ya. Korban selamat. Ternyata ada benda asing yang masuk ke dalam mulut korban. Ini adalah permen. Bisa jadi waktu dia makan permen sambil tertawa-tertawa, permen ini masuk, tersangkut pada arah batang tenggorok. Oke, tersangkut pada batang tenggorok. Jadi permen inilah menyebabkan korban tersedak. Korban mengalami kesulitan bernafas, dan jika ini tidak diambil, maka korban akan bisa mengalami gagal napas dan berujung pada kematian. Oke. Sambil menunggu emergency datang, ambulan datang, tetap kita lihat, amati korban terus setiap 5 menit. Ya, kita jika ada sesuatu kita lakukan tindakan lagi. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Dokter Mayang yang telah memberikan inspirasi saya agar saya membuat video kasus kegawat daruratan Heimlich manuver pada kasus pasien tersedak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini juga saya bagikan ke masyarakat umum lewat YouTube. Jika Anda suka, silakan Anda like dan subscribe pada channel YouTube saya, Supri Akupunktur Terapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.